kan saya langsung membuat kegiatan yang di dalamnya membuat realokasi anggaran. Karena selama ini belanja kepentingan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih banyak dihabiskan untuk IT dan alat peraga. Sehingga membangun ruang kelasnya itu kecil. Ketika anggaran murni yang saya dapat itu cuma 60 miliar. Sekarang kan berubah menjadi 600 miliar. Kan sudah ada loncatannya berapa kali lipat itu. Nah sehingga di 2026 nanti ditargetkan semuanya selesai. Jadi sekolah negeri itu semua bangunnya dalam keadaan siap, kemudian ruang kelasnya tertata dan satu kelas satu toilet. Ini yang menjadi rancangan program kita. Nah itu kan fakta. Jadi kalau tiap tahun orang ribut terus PPDB ya wajar. Karena lulusan SMP tidak tertampung di SMA. Nah sekarang tuh rancangan bangunnya itu sudah dibuat. Hari ini yang tidak tertampung di sekolah pemerintah itu 25% dari total kelulusan. Nah 25% itu nanti masuk ke sekolah swasta. Tapi kita mau MOU sekolah swastanya untuk rakyat miskin gratis. Dan nama-nama gratisnya di MOU kan. Kemudian sebagian besar ternyata itu berada di wilayah rawan bencana kan? Nah, ya sebenarnya mereka akan direlokasi atau gimana sekolah? Ya sebenarnya bukan hanya di rawan bencana loh. Di kota Bekasi daya tampung SMA-nya kecil. Di kota Depok daya tampung SMA-nya kecil. Di Kabupaten Bekasi daya tampung SMA-nya kecil. Apalagi di daerah yang rawan bencana dan daerah yang bersifat pegunungan. Di pusat-pusat kota yang dekat Jakarta aja daya tampungnya kecil karena harga tanah yang mahal. Sehingga konsepnya kita mau bikin sekolah satu atap, yaitu SD, SMP, SMA terintegrasi. Walaupun kewenangannya berbeda Bupati Wali Kota. Kita bikin MOU karena nggak mungkin kalau di sekolah di kota kayak Bekasi, kota Depok, kota Bogor, Karawang, pusat kotanya yang harga tanahnya sudah melambung, pemerintah mau bangun sekolah berbeda-beda, berat biayanya Pak. Tapi kalau terintegrasi SD, SMP, SMA dalam satu atap bangunan, kita bikin lantainya ke atas, biasanya nanti nggak akan aneh kalau nanti ada sekolah yang 9 lantai. Saya rencana begitu, baru selesai. Anggaran sudah bisa merealisasikan itu semua? Akan selalu bisa, anggaran itu kan tergantung mengelola. Kalau dikelola jadi ada ya ada, jadi tiada ya tiada, tergantung kebijakan. Termasuk membangun gedung pertunjukan di seluruh sekolah? Iya, saya nanti misalnya anak-anak di setiap kecamatan, rencana saya ke depan, saya integrasi dengan para bupati wali kota, bangun gedung pertunjukan. Sehingga anak-anak kenaikan kelas, kelulusan, perpisahan yang sekarang out class, atau misalnya healing, atau studi tour, gitu kan, atau apa namanya yang kelulusan itu yang bikin kenangan-kenangan itu, gitu kan. Nah itu nanti tersedia di kantor di setiap kecamatan, ruang-ruang publiknya, kan itu yang harus dibuat. Pak Gub, itu kan untuk dinas pendidikan dan dinas lain kan masih kosong. Kenapa? Rencana kapan untuk pengisian sejumlah OPD yang kosong, Pak Gub? Ya dalam waktu cepat lah, karena yang kemarin ada sesuatu yang berdasarkan analisis audit kita itu bermasalah. Analisis audit ya, analisis audit bermasalah secara substansial. Saya nggak boleh nuduh orang, gitu kan? Jadi saya harus mengembalikan itu murni dalam kerangka birokrasi. Karena kemarin regulasinya itu regulasi yang dibuat hari ini lagi diselidiki oleh inspektorat. Ada sesuatu penyimpangan dalam proses. Satu OPD atau? Ya yang di leading sektor yang disebutkan tadi. Nantinya akan update ya gini saja, kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah profesi, kan beda dokter. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak lama, tidak bertele-tele.